السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على نبينا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari mimbar yang mulia ini khatib menyampaikan pesan takwa kepada diri khatib sendiri dan juga kepada kita semuanya. Marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi segala larang-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Janganlah kalian mengatakan bahwa orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka itu mati, tetapi mereka adalah orang-orang yang hidup, tetapi kalian tidak merasakannya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata." Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang mati dan gugur di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, tetapi mereka adalah orang-orang yang hidup di sisi Tuhan mereka, mereka mendapatkan rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadli, mereka bergembira atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berupa anugerahnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka berkirang hati karena mereka bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya belum pernah mereka bertemu, bahwa mereka nanti akan diberikan kabar gembira, alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada kesedihan dan juga tidak ada rasa takut. Mereka semuanya tidak bersedih. Maka ini adalah bagian yang terpenting bagi kita semuanya untuk mengambil pelajaran, bahwa ketika kita mempelajari sejarah Islam, mempelajari as-sirah an-nabawiyah, mempelajari sirah sahabah, perjalanan para sahabat, mempelajari pendidikan kebudayaan Islam, mempelajari sejarah Indonesia sekalipun, bagaimana kita mengambil pelajaran yang terpenting, yaitu orang-orang yang telah memperjuangkan agama ini, bahkan orang-orang yang memperjuangkan negara ini, mereka adalah sebagai pahlawan yang mana nanti 17 Agustus kita akan memperingatinya, karena merekalah yang berjuang selama ini untuk memerdekakan kita bangsa Indonesia. Karena sesungguhnya perbudakan itu tidak diperbolehkan. Bagaimana kalian membuat orang jadi budak sementara mereka dahulu dilahirkan oleh orang tuanya, dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian terpenting dari sejarah itu adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari orang-orang yang memperjuangkan agama ini, mempertahankan negara ini. Maka yang disebut pahlawan adalah mereka yang mau berkorban, bukan hanya harta tetapi jiwa raga mereka. Mereka orang-orang yang memiliki keberanian. Mereka adalah orang-orang yang menjadi kesatria. Mereka adalah para patriot bangsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq atau perang Ahzab, ada perang Khaybar, ada perang Mu'tah, ada perang Tabuk, dan kemudian dilanjutkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Ada perang Yarmuk. Maka seandainya arwah para mujahid, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala atau yang mengikuti peperangan itu, kemungkinan mereka mengatakan was'alul yarmuka anna kaifa fil urduni kunna. Bertanyalah tentang kami, bagaimana kami di perang Yarmuk di Yordania itu. Mereka saat itu adalah ba'sun syadid. Kami memiliki kekuatan yang dahsyat. Itulah Khalid ibn Walid saat menaklukkan Yarmuk ini yang kemudian Yarmuk bisa dikuasai. Dan kemudian terjadi perang Qadisiyah, bisa menaklukkan Persia. Kemudian ada perang melawan orang-orang Romawi yang berada di benteng yang ada di Syam. Kemudian benteng itu bisa ditaklukkan. Lalu setelah itu generasi demi generasi berjuang, yang terkadang mereka harus menghadapi gempuran-gempuran musuh secara fisik, harus dihadapi. Di sana ada perang Hittin, perang melawan orang-orang salib. Di sana perang Ainu Jalut, bagaimana menghadapi orang-orang Mongol yang telah membumi hanguskan Baghdad saat itu. Hampir 1 juta ulama umat Islam mereka dibantai di Baghdad itu, dan runtuhlah Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad itu. Kemudian ada perang Andalusia, kemudian ada perang Muhaq. Lalu ada perang Konstantinopel, di mana kaum muslimin berhasil menaklukkan benteng Konstantinopel yang umurnya hampir 800 tahun. Sejak Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taftahunna al-Qustantaniyah wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Kalian pasti nanti akan menaklukkan Konstantinopel atau Istanbul yang ada di Turki. Dan itulah nanti pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin dan tentaranya adalah sebaik-baik tentara. Kemudian juga hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, peperangan demi peperangan dihadapi oleh kaum muslimin sampai ke negeri kita. Negeri kita yang akan dikuasai oleh penjajah Portugis misalnya di Selat Malaka. Bagaimana gigihnya pasukan maritim yang dikirim dari kerajaan Demak yang dipimpin oleh Adipati Unus, sekalipun beliau gugur di Selat Malaka. Dan setelah itu diteruskan oleh Ratu Kalinyamat yang mengirim banyak kapal ke Selat Malaka sampai 2 kali, dan juga mengirim kapal-kapalnya ke Ternate. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kapal itu ada kapal induk. Kalau seandainya kita melihat kapal induk Amerika yang di dalamnya ada ribuan pasukan, seperti itulah saat itu. Kita bisa membayangkan bagaimana saat itu bisa mengkoordinir sekian banyak orang. Lalu ada perang di Diponegoro yang membuat Belanda kewalahan yang sampai menghabiskan dan menguras tabungan mata uang mereka. Dan sebelumnya ada perang Sultan Agung, bagaimana beliau dari Jogja mengerahkan pasukannya ke Batavia. Yang sebelumnya lagi ada Fatahillah yang sukses dalam menolak orang-orang Portugis yang akan menguasai Batavia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Sultan Agung melihat pasukannya kalah, beliau mengatakan, kalian sebenarnya tidak kalah. Kalian sudah berjuang mati-matian. Sekarang kalian kembali ke padepokan-padepokan kalian masing-masing. Didik anak-anak kalian untuk mencintai negeri ini. Dan setelah itu beberapa kurun waktu setelah itu muncullah Pangeran Diponegoro. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berhenti sampai di situ. Ada peperangan melawan Belanda di Jogja, melawan Belanda yang ada di Ambarawa, yang mana Jenderal Sudirman terkenal dengan strategi supit udang, yang mana orang-orang Belanda mereka tidak bisa lari dari strategi Jenderal Sudirman ini.
Kemudian di Semarang juga ada perang melawan orang-orang Cina atau orang-orang Jepang saat itu. Gugur di sana 2.000 orang dari kaum muslimin, dari orang-orang yang telah berjuang menegakkan negara kita ini. Kemudian saat itu juga terjadi perang untuk memperebutkan Surabaya melawan orang-orang Inggris yang diboncengi Belanda. Sekalipun Indonesia sudah merdeka, tetapi masih saja Belanda, Jepang, dan Inggris ingin menguasai Indonesia ini. Di dalam perang melawan orang Inggris di Surabaya itu hampir 18.000 orang yang gugur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang yang memberikan nyawanya demi tegaknya agama ini, demi tegaknya negara ini. Dan mereka orang-orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, roh mereka berada di burung yang berwarna hijau yang hinggap dari satu pohon ke pohon yang lain di bawah arsy. Mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang hidup yang kehidupannya tidak seperti kehidupan kita. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rezeki dari surga yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita simak juga peperangan demi peperangan ini, bagaimana para pemimpin Islam, bagaimana para panglima Islam, jenderal-jenderal Islam ini membuat strategi yang luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat, mendapatkan satu ide besar dalam mengalahkan musuh. Bagaimana Khalid bin Walid, bagaimana Muhammad Al-Fatih, bagaimana Jenderal Sudirman, dan bagaimana para pahlawan-pahlawan yang lain yang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala karuniakan ide-ide yang cemerlang itu sehingga membuat musuh mereka bisa dikalahkan. Apalagi kalau kita bicara strategi perang muhaq yang ada di Eropa. Itu menjadi neraka jahim bagi orang-orang Eropa yang saat ini atau sampai saat ini pasti mereka teringat terus bagaimana kekalahan telak mereka menghadapi tentara Turki saat itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sejarah, dan sejarah ini merupakan kaidah-kaidah untuk melakukan perjuangan dan membentuk strategi-strategi baru di masa yang akan datang. Terkadang ada yang mengatakan bahwa ada kisah yang mungkin dibuat-buat. Mungkin ada seorang dai muda yang mengatakan bahwa Wali Songo itu tidak ada. Kenapa? Karena mereka tidak mewariskan buku atau kitab. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang datanglah ke museum yang ada di Kota Demak, yang di samping Masjid Demak. Di sana ternyata ada tulisan tangan dari seorang sunan bernama Sunan Bonang. Beliau menulis tafsir dengan tulisan sendiri, manuskrip yang ditulis dengan bahasa Jawi tetapi berupa bahasa Arab. Kalau kita baca maka bahasanya adalah bahasa Jawa tetapi tulisannya adalah tulisan Arab. Itu berupa tafsir. Sunan Giri juga memiliki tulisan. Ini adalah tokoh-tokoh yang menegakkan Islam ini, dan terkadang mereka di samping jadi ulama, mereka juga pejuang. Kalau kita ke Kota Kudus, kalau kita ziarah ke makam Sunan Kudus, maka di sana banyak makam-makam di sampingnya, di sekelilingnya, orang-orang yang senantiasa setia kepada Sunan Kudus ini. Maka kita dapati di sana ada makam yang tertulis bahwa dia adalah panglima tertinggi dalam peperangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemuda, para remaja, ini adalah tugas kita semuanya. Marilah kita teruskan perjuangan mereka. Kalau tidak ada jihad sekarang, maka kita harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Kalau seandainya kita bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, kenapa harus lebih dari itu? Kalau kita bisa menghabiskan satu buku hanya 1 pekan, kenapa harus 1 bulan? Kalau kita bisa menghabiskan satu buku itu dalam waktu 1 tahun, kenapa kadang-kadang tidak dibaca sama sekali? Maka kesungguhan kita agar tercermin di dalam kehidupan kita. Kita melihat para panglima, para pasukan
kaum muslimin yang sudah mengerahkan segala daya upaya untuk kesejahteraan kita sebagai orang-orang yang mewarisi mereka, orang-orang yang sudah mendapatkan pelayanan dan juga kesejahteraan yang sudah diperjuangkan oleh mereka semua. Maka kita harus berjuang, maka kita harus memikirkan bagaimana generasi yang akan datang nanti. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini sebagai perenungan bagi kita semua ketika adanya pesta pora di dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI. Banyak sekali bentuk-bentuk kegiatannya, banyak sekali permainan, banyak sekali lomba-lomba. Jangan sampai justru melupakan akan esensi dari kemerdekaan itu sendiri. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai generasi penerus untuk terus berjuang dan kemudian bisa mendapatkan kemerdekaan yang hakiki agar kita termasuk hamba-hamba Allah dan juga keturunan-keturunan kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang bisa bermanfaat bagi sesama. Bahkan kalau kita sebagai bangsa Indonesia menjadi guru bagi bangsa-bangsa yang lainnya. Mudah-mudahan Allah kabulkan aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على نبينا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس